Itu ya. Ada-ada aja Mister Z. Iya, iya. Mr. Ben, malam ini kita temanya adalah perjuangan Nikita Mirzani eh, menuju peninjauan kembali. Ah, menarik Sepakat ini. nggak dengan judul itu? Sepakat, sepakat. Menarik ini, menarik, menarik. Temanya Ya. sangat menarik. Oke. Namun sebelum tema itu kita kupas sambil juga menunggu yang teman kita yang dari Amerika Serikat siapa namanya? eh Sebentar, saya lupa lagi namanya. Ayam ya, Ya, Maya. Maya. Ya, Maya. Maya. Ah, itu dari Amerika Maya mana? kok ayam. Jangan dibolak-balik. Makanya saya Kemarin dia pancing bilang supaya ingat. itu, Saya ikut sebentar, memancing. sebentar. Dia dari eh mana semalam ya? New Jersey, Colorado, Hollywood. Bukan. San Francisco. San Francisco. San Karena ada Golden Francisco. Gate tadi malam dia bilang kan, jembatan Golden Gate Bridge itu. Oh, oke, Mr. Blind. Saya membaca ini dulu, boleh ya, Mr. Blind ya, supaya sebagai apa namanya gambaran ya, Boleh, boleh, boleh. boleh. Oke, teman-teman sekalian, saya sedang ditemani oleh Mr. Blind. Saya akan membacakan terlebih dahulu, nanti setelah itu mereaction terkait apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Nikita Mirzani dalam perjuangannya menuju PK. Bukan berharap karena pertolongan orang lain, ya. Ada pengacara, berapa banyak tuh pengacara sudah disiapkan. Kenapa mesti menunggu yang lain-lain, kan nggak bagus ya kan? Oke, tapi nanti ya, saya akan bacakan dulu ini. Pihak Nikita Mirzani kecewa sidang ditunda karena saksi Reza Gladys gak datang. Wah, keren nih. Jakarta, sidang perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ragunan, Rabu 22 April 2026. Namun, sidang tersebut membuat pihak Nikita Mirzani kecewa. Pihak Nikita Mirzani kecewa ya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Gali Rakasiwi, mengungkapkan sidang yang digelar pagi tadi seharusnya bisa berjalan lebih cepat dari jadwal karena kedua pihak sudah hadir di lokasi. Namun agenda sidang yang seharusnya menghadirkan saksi dari pihak Reza Gladys justru tidak berjalan sesuai dengan rencana. Pihak tergugat menyampaikan saksi mereka tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota dan meminta penjadwalan ulang. Oh, di luar kota. Yang sangat mengecewakan dalam sidang tadi pada saat ditanya saksinya oleh majelis hakim, karena hari ini adalah agenda saksi dari tergugat. Saksi mengatakan untuk saksi dari tergugat itu sedang di luar kota dan minta dijadwalkan minggu depan, kata Galih. Galih menilai alasan tersebut seharusnya nggak diterima. Orang lain punya alasan nggak diterima, kalau dia punya alasan diterima. Memang 11-12. Apalagi hari ini merupakan kesempatan terakhir bagi pihak tergugat untuk menghadirkan bukti. Atas hal tersebut, saya tadi mengajukan keberatan karena seharusnya jadwal hari ini adalah kesempatan terakhir daripada tergugat untuk membuktikan baik bukti surat ataupun saksi. Ini kesempatan terakhir. Bisa kesempatan terakhir. Menurut Gali, keberatan yang diajukan tidak mendapat tanggapan dari majelis hakim. Sidang langsung ditutup dan dijadwalkan kembali pada 29 April 2026. Dan alasan saya tadi mengajukan tersebut tidak ada ditanggapi dan tidak ada alasan. Wah, berarti dijarke ya. Ia menyampaikan kekecewaannya karena merasa pihaknya telah hadir tepat waktu, sementara saksi
dari tergugat tidak datang. Kami sangat kecewa datang ke sini tepat waktu, sudah absen dan saksi dari tergugat tidak hadir. Termasuk kekecewaan kami juga di minggu sebelumnya juga kami kecewa karena pada saat sidang diskors saksi kita sudah ada dan mereka tidak datang di persidangan. Itu namanya balas-balasan itu. Kelihatan sekali di balas-balasan. Tapi begitu kita pulang, saya lihat tergugat bisa preskon dan datang, artinya mereka sebenarnya ada. Tapi kenapa nggak mau hadir? Harusnya dihargain dong persidangan ini, katanya. Senada dengan Galih, kuasa hukum lainnya, Usman Lawara, menilai ada ketimpangan dalam jalannya persidangan sehingga hal itu dinilai menguntungkan pihak Reza Gladys. Ia menilai kesempatan tambahan kepada pihak tergugat menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlakuan. Kami melihat tidak ada keseimbangan. Hari ini adalah kesempatan terakhir diberikan oleh hakim untuk tergugat. Tapi mereka diuntungkan lagi dengan diberikan kesempatan minggu depan menghadirkan saksi mereka. Usman juga menyinggung pengalaman sidang sebelumnya yang menurutnya menunjukkan perlakuan tidak adil. Seolah-olah lebih dispesialkan pihak tergugat. Kami setiap persidangan datang lebih awal untuk menghargai putusan hakim. Tapi mereka beberapa kali tidak hadir. Bahkan setelah sidang diskors. Ini adalah bentuk pembangkangan. Tapi oleh majelis ditolerir terus. Nah, itulah yang kami bilang ada sedikit perlakuan yang tidak adil, ujar Usman. Ya Pak Hakim, ini saran saya aja Pak Hakim, putuskan saja apapun yang terjadi. Dok, Nikita Mirzani menang, pasti rame Pak Hakim, pasti di medsos itu gembira semua Pak Hakim. Aduh, silakan ditanggapi Mr. Brand, saya sudah bacakan untuk hari ini ya. Iya, kalau mereka menuntut perlakuan yang adil, bukannya Dokter Oki juga pernah mengajukan reschedule ya? Mereka juga Iya, pernah mengajukan reschedule kan? iya, Penjadwalan ulang. betul. Nah, artinya kalau memang saat ini Dokter Reza Gladys Dom Amalia. mengajukan, ya, Hmm. mengajukan apa namanya, permohonan untuk menunda sidang, ya berarti memang hakimnya sudah adil, ya kan? Iya, Artinya kalau secara perlakuan semua sudah diakomodir, cuman hmm. mungkin pengacaranya Nikita Mirzani ingin memanfaatkan momentum untuk berbicara di publik seolah-olah apa namanya ada perlakuan yang tidak adil lah dalam persidangan perdata ini. Hmm. Gitu. Kalau itu saya melihatnya hanya memanfaatkan momentum aja. Tim Iya, kuasa hukumnya Nikita Mirzani ya. Karena yang iya, seperti yang kita ketahui kan mereka juga pernah mengajukan penjadwalan ulang terkait hadirnya Dr. Oki kan. iya, Demikian Mr. Z. iya. Oke, oke. Teman-teman, apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita suarakan hari ini tentang ini, tidak ada sedikit pun fitnah ya teman-teman. Semua bisa dilacak, semua bisa dibandingkan dengan berita-berita yang ada ya. Baik hari ini, yang akan datang maupun yang akan datang lagi, maupun masa lampau. Nah, teman-teman, eh, terkait apa yang terjadi terkait dengan sidang hari ini ya, sidang hari ini, kita mengulas mengenai hadirnya, munculnya, ini Mr. Blend kita agak belok sedikit ya, munculnya Rike Diah Pitaloka di Pondok Bambu, kemudian ada di LPSK. Eh, karena sebagai anggota dewan, eh, kehadirannya tentu saja menjadi buah bibir ya terutama para pendukung-pendukungnya yang katanya wah ini sudah mulai turun nih
Katanya kalau sudah mulai turun begini, tanda-tanda kebebasan katanya. Menurut pandangan Mr. Blend, silakan. Ya, karena ada itu Mr. Blend, ada loh. Betul, betul. Ya, yang pertama kita lihat dulu subjeknya yang dibicarakan ini siapa. Oh, Rieke Diah Pitaloka. Dia sebagai apa? Oh, wakil rakyat. Oh, kalau wakil rakyat tugasnya apa? Ada monitoring, ada evaluasi, ada pengawasan, ya kan? Nah, kehadirannya ke mana namanya, ke Lapas Pondok Bambu atau ke LPSK, ya mungkin ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan beliau sebagai anggota dewan ya, legislatif. Nah, kalau memang kembali lagi, kalau misalkan pendukung-pendukungnya Nikita Mirzani atau simpatisannya memanfaatkan itu untuk membuat framing bahwa akan ada tanda-tanda kebebasan buat Nikita Mirzani, sebenarnya sah-sah saja. Tapi untuk orang-orang yang dibekali atau memiliki nalar yang kritis ya, itu pasti tidak mungkin serta-merta bisa percaya. Karena balik lagi, seorang anggota dewan, ya siapapun dia, itu dia tidak akan pernah bisa mengintervensi penegakan hukum. Itu harus kita sama-sama pahami dulu. Jadi bahkan presiden pun kalau datang ke situ tujuannya untuk membebaskan Nikita Mirzani, nggak akan bisa. Karena dia tidak punya kewenangan, ya, apalagi diatur dalam undang-undang bahwa dia bisa mengintervensi proses penegakan hukum, gitu loh. Nah, terlebih lagi seorang Rieke Diah Pitaloka. Tapi seperti yang ini ya, Mr. Z, yang seperti yang kita ketahui, biasanya itu kalau ada anggota dewan yang jalan-jalan sendiri, biasanya mencoba mengumpulkan data, gitu ya. Lalu kemudian nanti akan disuarakan. Tapi terkait apa kita belum tahu. Gitu. Tapi kalau apa namanya seperti yang diberitakan ketika ke rutan ataupun ke LPSK berarti kaitannya dengan penegakan hukum kan. Nah, begitu. Jadi kalau mereka mau mengarahkan ada indikasi menuju kebebasan, ya saya rasa itu prematur lah. Terlalu dini untuk menyimpulkan yang demikian. Ya, ini ada pertanyaan di bawah ini, Mr. Blind. Tapi nggak apa-apa, kita semua pertanyaan kita jawab. Yang penting namanya bertanya ya, Mr. Blind ya. Betul. Nih pertanyaannya nih dari Selin 97. Saya bacakan nih Selin. Nanya dengan nada lembut Bapak, manfaatnya apa Bapak bahas kasus ini terus? Tujuannya apa? Nah, itu Mr. Blind. Tolong dijelaskan Mr. Blind. Yang pertama, mungkin ada yang bengkok, kita luruskan Mr. Blind. Silakan. Ya, yang pertama teman-teman ya, buat siapapun yang sedang menyaksikan, tujuan Mr. Z ataupun kami di sini ya, membahas peristiwa ini atau kasus ini, yang pertama tujuannya pasti edukasi. Itu pasti. Oke. Yang kedua adalah perimbangan informasi. Yang ketiga adalah mengajak teman-teman semua untuk bisa punya kemampuan kritis dalam menganalisa sebuah peristiwa. Kita itu bagian dari berlatih sebenarnya. Ya. Kalau kita tidak berlatih, maka kita tidak akan punya ketajaman nalar, ya, ketajaman pikiran, ketajaman analisa, kemampuan untuk melogikakan sesuatu. Itu kalau tidak dilatih sulit. Nah, itu jadi saya hanya menyampaikan, kembali lagi, bukan membahas untuk FOMO ya, ikut-ikutan. Tapi memang ada tujuannya, karena room ini memang untuk mengedukasi. Apalagi yang kita sampaikan itu adalah kebenaran yang berdasarkan data, fakta, dan realita. Nah, teman-teman yang typing pun akan kita bacakan sebenarnya typingannya. Asal yang benar ya. Kita bacakan supaya apa? Interaktif, dan ini bagian dari diskusi. Begitu loh teman-teman. Silahkan ditambahkan Mr. Z. Iya, kayaknya ini rada-rada nggak terima ini Mr. Ben kalau kita bahas itu. Aneh jadinya ini. Saya baca lagi di Selin ini ya. Banyak kasus lain, Pak, selain kasus NM. Ya, kamu minta dibahas yang mana?
Aku kalau bahas kasusmu nggak ada yang nonton. Di situ loh masalahnya, Lin. Banyak kasus lain, ada kasus politik, ada kasus perang, ada kasus MBG, ada kasus ini. Komal ini kan macam-macam toh, Lin. Komal ini kan macam-macam. Ada yang bahas agama, ada yang bahas ini. Lah, kebetulan Komal ini membahas masalah ini. Kalau kamu kayaknya nggak terima, pergi aja nggak apa-apa. Gini loh, Sebenarnya simple, simple. ya, dan ini juga yang perlu teman-teman tahu ya. Diskusi ini kan berkesinambungan, oke? Hmm. Kasus Nikita Mirzani ini dari tahun lalu sudah dibicarakan, sudah dibahas di Komal ini. Nah, setiap ada perkembangan pasti akan kita bahas kan? Kecuali Hmm. nanti Nikita Mirzani sudah mengatakan, iya saya sudah ikhlas dengan hukuman ini akan saya jalani. Ya sudah selesai. Tidak akan lagi Hmm. kita bahas. Tapi ketika masih ada upaya hukum yang akan dilaksanakan, wajib kita Hmm. bahas. Karena kembali lagi, bagian dari edukasi dan perimbangan informasi. Perimbangan informasi. Oke. Tuh. Lin, kemarin tuan di depan wartawan dia ngomong. Masa kita nggak bisa bahas? Podcast dia bicara. Masa kita nggak bisa bahas, Lin? Aneh ya, Lin ya. Tolonglah, Lin. Biarkanlah kami berbicara. Jangan dilarang ya, Lin. Kalau dilarang saya menggunakan jimat saya, Lin. Hati-hati kamu, Lin. Hati-hati, Lin. Oke. Oke, tidak ada pengaruhnya, Lin. Kamu mau bilang apa? Tidak ada pengaruhnya. Oke, Mr. Bland. Siap. Eh, ditambah lagi nih, Mr. Bland. Selain apa yang diramaikan di berbagai media tentang suara daripada Rieke Diah Pitaloka. Kebetulan kemarin pada saat sidang di rapat dengar pendapat DPR RI di Komisi 9 kalau nggak salah Ya, ya. Komisi 9. Ada seorang anggota dewan yang juga perempuan, namanya siapa ya? Aku lupa, Mr. Blan. Siapa? Ade Irma. Di Ade Irma, Irma Suryani Caniago. Caniago. Iya. Kebetulan di situ memang menyinggung nama. Ya, kalau tidak salah kata-katanya begini. Meskipun Nikita Mirzani setelah dipenjara, tapi saya ingin tahu kenapa tidak dilakukan apalah oleh BP POM. Begitu, Mr. Bland. Coba mungkin Mr. Bland jelaskan. Betul. Artinya dia itu hanya ingin melegitimasi ya, atau ingin memastikan bahwa BPOM, nah, ini masih ada loh. Masuknya Nikita Mirzani ke penjara itu ternyata hanya awal. Kalian harus bergerak kembali. Masih ada nih, masih ada huru hara ini. Belum selesai ini. Masih banyak yang harus diungkap. Gitu. Nah, kalau misalkan masyarakat menganggap dengan masuknya Nikita Mirzani urusan sudah selesai, salah. Buktinya ada masih perkaranya Dr. Richard Lee, masih ada laporannya Miss Gosip, ya kan? Terus kemudian masih ada laporan-laporan lain terkait dengan temuan-temuan masyarakat yang dilaporkan ke BPOM yang belum ditindaklanjuti dan belum dirilis. Nah, artinya di Komisi 9 kemarin sebenarnya secara spesifik itu menyoroti kinerja BPOM. Gitu loh. Kebetulan Nikita Mirzani karena kasusnya disorot publik, jadi hanya dijadikan sebagai contoh kasus. Gitu. Iya. Bukan berarti tuh kan ada framing yang mengatakan bahwa wah sudah ada Rieke Diah Pitaloka, kemudian ada Irma Suryani, kemudian wah ini perjuangan Nikita Mirzani akan segera bebas karena ada videonya, ada YouTube-nya, Mr. Bland. Dan di situ komentarnya luar biasa, Mr. Bland. Silakan. Kalau kita mau objektif, ya, apa yang disuarakan atau apapun yang diperbuat oleh anggota-anggota dewan itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani itu putusannya sudah inkrah. Iya. Nggak mungkin dia tiba-tiba
DPR bikin panja atau bikin pansus atau bikin rapat TPF apa TGPF tim uh, TGPF ya. untuk membebaskan Nikita Mirzani itu jelas nggak mungkin. Karena begini teman-teman Ah, ya, harus teman-teman tanamkan benar-benar dengan penuh kesadaran. ya. Nikita Mirzani itu melakukan tindak pidana pemerasan dengan pencemaran dan TPPU. Bukan tentang skincare. Skincare itu hanya metode atau alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana tersebut. Oke. Itu harus kita sepakati dulu bersama-sama. Supaya apa? Supaya jelas kita dalam menganalisa setiap peristiwa yang akan berkembang nanti di kemudian hari nih. Karena pasti bakal rame. Gitu loh. Oke. Oke, Mr. Blind. Ya, Mr. Z. Kan sudah masuk kepada vonis Nikita Mirzani. Tadi Anda sudah menyebutkan masalah Inkra ya. Inkra. Mungkin Mr. Blind bisa sampaikan kembali ya tentang perjalanannya kasus ini hingga Inkra, Mr. Blind. Mulai dari persidangan tingkat pertama dan seterusnya. Silakan, Mr. Blind. Ya, semua kan berawal dari laporan ya. Laporan yang dilakukan korban, dalam hal ini Dr. Reza Gladys dan suaminya, melaporkan ada dugaan tindak pidana pemerasan. Ya. Kemudian dilaporkan ke kepolisian dan ditindaklanjuti laporan tersebut, dilakukan penyidikan, kemudian berlanjut terus ya. Nah, akhirnya pengembangan sampai pemberkasan P21, lalu kemudian disidangkan. Nah, di dalam persidangan semua fakta dibongkar, dibuka, disajikan. Persidangannya pun dilakukan secara terbuka untuk umum. Nah, kemudian kita bisa mengikuti sampai putusannya adalah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dengan pencemaran, ya kan? Nah, divonis 3 tahun itu waktu itu. 4. Oh, 4 tahun. Maaf. Ismail Marzuki yang 3 tahun. Ya, 4 tahun. Nah, lalu kemudian kedua belah pihak melakukan banding. Ya, ini harus jelas dulu, clear. Jaksa melakukan mengajukan banding, begitu juga Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya juga mengajukan banding. Nah, naiklah prosesnya ke tingkat banding ya di pengadilan tinggi ya, di pengadilan tinggi. Kemudian setelah disidangkan menghasilkan putusan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan ya melakukan tindak pidana pemerasan dengan pencemaran dan TPPU dan divonis 6 tahun penjara serta denda tetap 1 miliar. Nah, lalu kemudian pihak Nikita Mirzani itu melakukan atau mengajukan permohonan kasasi di tingkat MA. Nah, sampai disidangkan kembali dan dikeluarkan putusan menolak kasasi yang diajukan Nikita Mirzani dan sekaligus memperkuat putusan di tingkat banding, yaitu 6 tahun dan denda 1 miliar. Nah, dalam hukum Indonesia, persidangan itu paling tinggi ya, tingkatannya adalah di Mahkamah Agung. Putusan itu sudah dianggap inkra, artinya berkekuatan hukum tetap. Hanya menyisakan satu lagi upaya hukum bagi terpidana ya untuk mencari keadilan ya, mencari keadilan dengan yang namanya peninjauan kembali. Tapi perlu diingat, peninjauan kembali itu bukan menyidangkan dari awal lagi, bukan. Karena proses persidangan dan proses peradilan itu sudah dianggap selesai dengan diajukannya bukti dan saksi serta keterangan-keterangan dari ahli dan terdakwa sendiri. Selesai proses itu. Nah, upaya PK itu adalah jika ditemukan keadaan baru. Oke, Mr. Ben. Nah, itu upaya hukum terakhir ya.
Ya, sebelum ke sana Mr. Bland, sebelum Mhm, ke sana. Ini kan sudah mulai perjalanannya mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Sebelum ke arah PK ini Mr. Bland, mhm, nampaknya sampai saat ini saya belum pernah melihat atau belum pernah mendengar adanya pengakuan, permintaan maaf, mengakui kesalahan. Intinya tidak ada kesadaran itu, Mr. Brand. Sampai detik ini, Mr. Brand. betul. Ya, apakah Mr. Brand juga melihat itu, Mr. Brand? Oh iya, jelas, jelas. Artinya Hmm. sampai tingkat kasasi ya, yang Mhm. bersangkutan masih merasa ya Mhm. bahwa dia tidak bersalah, dan itu memang hak Mhm. hak konstitusional si terdakwa ya, terpidana. Mhm. Karena Mhm. terpidana, tersangka, terdakwa, terpidana itu punya hak ingkar atas Mhm. perbuatan yang dituduhkan kepadanya kan. Nah, Mhm. tapi kembali lagi, yang menjadi dasar itu adalah pembuktian, persesuaian. Keterangan terdakwa itu tidak di apa namanya, tidak menjadikan satu-satunya ketika dia mengingkari kemudian dia dibebaskan, bukan. Tapi yang Mhm. menjadi pertimbangan itu adalah pembuktian dan persesuaian antar keterangan-keterangan maupun persesuaian alat bukti. Nah, Mhm. jika sampai di tingkat kasasi dia belum menyatakan kesadaran dirinya telah melakukan perbuatan yang salah atau meminta maaf kepada korban, ya, maka dia masih merasa bahwa dirinya tidak bersalah dan akan menempuh semua upaya hukum yang masih tersedia. Begitu, Mr. Mhm. Z. Mhm. Oke. Itu ada bang terang tuh, Iya, ada bang terang di bawah. iya, Multi ada. bang kalau mau naik bang. Iya, iya, multibank, multibank. Iya, oke, Mr. Ben. Meskipun dia merasa tidak bersalah, meskipun dia merasa tidak melakukan apapun itu boleh-boleh saja, Mr. Ben. Betul, Tetapi kan juga harus dibuktikan dengan eh, kalau memang kau tidak bersalah, buktikan mana, kan begitu. Dia kan ada juga pengacara, didampingi pengacara yang pengacaranya tidak main-main itu, Mr. Ben. Begitu banyak, Mr. Ben. Silakan. betul. Bukan hanya banyak ya, tapi berganti-ganti. Oh, iya, Uh, iya, iya, jadi iya. Hmm. dari awal siapa yang menangani, kemudian berganti, kemudian dalam tiap tahapannya juga ditambahkan apa namanya, Hmm. pengacara baru, gitu ya timnya. Hmm. Dan Hmm. saya melihat bahwa uh, ketidakmampuan ya, ketidakmampuan dalam melakukan pembelaan ini kemudian dibelok-belokkan Hmm. menjadi Hmm. sebuah drama-drama dalam proses penegakan hukum. Artinya justru yang keluar dari substansi perkaranya sendiri. Hmm. Nah, atau mungkin ya Mr. Z, atau mungkin menurut saya karena memang ada salah strategi atau salah dalam konstruksi pembelaan dari awal, atau salah Hmm. dalam menerjemah isi dakwaan atau penerapan pasal. Itu yang saya duga di Oke. awal, ya. Nah, Oke. kegagalan itulah kemudian yang menimbulkan banyak sekali drama. Lalu kemudian, ya, dari drama-drama itu yang selalu dipoles, akhirnya memunculkan kepercayaan diri terhadap si terdakwa ini atau terpidana ini. Hmm. Nah, yang lebih menyedihkan itu adalah ketika sudah mulai menyinggung soal trust issue atau ketidakpercayaan terhadap proses peradilan. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, ya kan? Padahal persidangan itu terbuka untuk umum, ya kan? Hmm. Diawasi Hmm. oleh masing-masing komisinya. Ada komisi Hmm. yudisial, ada komjak, Hmm. ya kan? Itu semua mereka Hmm. walaupun kita tidak tahu, tapi mereka mengawasi, Hmm. ya kan? Itu Iya, dalam iya. setiap elemen penegakan hukum, mereka itu Hmm. hadir di persidangan. Cuman karena kita yang tidak tahu aja merasa bahwa, wah ini kok nggak hadir. Saya teringat dulu ada proses penegakan hukum terhadap Verdi Sambo ya. Di situ Hmm. KY jelas mengatakan masyarakat itu tidak tahu, tapi ada memang anggota KY yang ikut sidang, menonton, Hmm. Hmm. gitu loh. Karena memang dipantau, apalagi yang merupakan sorotannya
secara publik meluas ya, menjadi isu Iya. nasional atau menjadi apa namanya, menjadi perbincangan publik, atensi masyarakat luas, itu pasti mereka hadir gitu loh. Iya, Nah, iya, itu iya. pasti jika ada kejanggalan, ada salah prosedur, itu tidak Hmm, mungkin didiamkan. Oke. Ini bukan pengadilan tertutup soalnya, pengadilan terbuka. Ya, terbuka, semua orang tahu. Oke, sabar dulu Mr. Brand. Sabar dulu Mr. Brand. Ini ada tamu kita nih. Terang aja. Selamat malam, abangku. Selamat malam, Selamat malam, abangku. Bang, Ya, Kak Sela, Kak Puput, dan oke. semuanya. Mungkin Bang Terang tadi menyimak ya, Bang Terang ya. Ya, menyimak. Oke, Bang Terang begini Bang Terang. Saya pengen juga pendapatnya Bang Terang, karena Mr. Brand biar minum dulu. Mr. Brand silakan minum tuh di kulkas diambil aja ya. Siap-siap, Mr. Z. Oke ya. Ya di situ ada Coca-Cola, ya, ada Sprite, ya. Siap-siap. Ada teman lawak, Oke. Tunggulah. Aku nggak ditawarin ya Pak. Intisari. Oke. Sela silakan itu obat sari apa tuh? Silakan diminum ya. Ada juga Puput. Oke, Bang Terang tadi kan mendengarkan bahwa ada perjuangan, argumentasi, narasi hukum yang mungkin kemana-mana, akhirnya kemana-mana. Di sini ada kegagalan membela klien, tetapi ada keberhasilan menggiring opini. Kira-kira bagaimana menurut Bang Terang? Ya, memang apa ya? Kita bicara masalah penggiringan opini ya. Memang harus kita akui bahwa saya netizen kita yang bermain TikTok ini terutama ya, emang sangat mudah, Bang. Ya, sangat mudah namanya tergiring opini gitu. Tanpa dia mencari sesuatu yang benar itu seperti apa gitu. Padahal saya sering banget sih ya berbicara kepada teman-teman di zaman digital yang sudah terbuka informasi, ilmu, pengetahuan di zaman sekarang ya sangat mudah misalnya. Kalau dulu misalkan kita untuk tahu pasal aja itu hanya orang yang bersekolah hukum aja, Pak. Karena dia mempunyai bukunya. Nah, kita bukan yang bersangkutan kepada pasal-pasal tersebut, ngapain kita beli buku, kan seperti itu kan. Ya. Maka dari itu yang mengerti isi pasal itu ya orang hukum itu, orang yang berada di fakultas hukum, ya toh. Itu. Tapi zaman sekarang tinggal googling kok. Ya kan? Kasus Nikita Mirzani itu apa sih kasusnya? Oh, pemerasan. Yang didakwakan apa sih? Kita ketik. Ya, pasal yang didakwakan, yang dituntut oleh jaksa atau yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani pasal apa? Nah, nanti muncul kan di Google tuh muncul toh. Pasal sekian sekian sekian. Oke, kita udah dapat pasalnya tuh. Kita cari tuh. Tolong informasikan isi pasal sekian sekian sekian. Nah, nanti di Google kan dikasih tahu juga tuh. Wah, pasal ini berbunyi seperti ABCD kan seperti itu toh. Ya kita baca. Oh, pasalnya benar, pasal pemerasan gitu. Oh, ya pasalnya benar. Betul kan? Pasal benar. Ya. Dan kalimat-kalimat yang ditulis di pasal itu tersebut pun pasal yang berunsur pengancaman dan pemerasan. Oh, betul ya, pasal yang dituntut oleh jaksa itu adalah pasal pemerasan. Ya, seperti itu harusnya seperti itu. Cuma kan masyarakat sekarang kan hanya karena dia mungkin entah itu membenci seseorang lawannya atau dia fans pada si yang dituduhkan ini, ya kan, sehingga untuk mencari tahu sesuatu yang mudah aja tidak mau gitu. Itu bukan saya potong sebentar. Masalahnya tadi tuh pasal tuh benar, Google tuh benar. Masalahnya yang mencari tuh mau menerima atau enggak dengan faktanya gitu, Abang Terang. Ya itu dia, karena dia sudah ngefans, ya kan, karena dia sudah melihat sosoknya ini, wah
sebagai pahlawan, ya kan. Hmm. Akhirnya, ya kan, pasal yang dibaca pun dibelokkan. Jangankan netizennya, Pak, pengacaranya aja dibelokkan kata-kata artikel. Kan seperti itu. Aku pernah lihat, Bang Terang, aku pernah lihat ada orang nanya di Google yang dimarahi Google-nya loh. Itu tahu, si ewe itu. Iya kan? Iya kan? Oke, artinya kita tahu nih sekarang sulit untuk memberikan penjelasan. Sekalipun Google-nya itu yang disalahkan. Itulah masalahnya. Jadi sulit. Makanya kita sekarang ini bersuara ya. Siapa tahu ada satu dua yang mau juga mendengarkan gitu ya. Rit, naik Rit. Kemudian ini Mr. Blind. Ini masih ada suara-suara masih sampai sekarang ini Mr. Blind. Bahkan di tappingan-tappingan saya terakhir-terakhir itu masih kaitannya dengan dijalimi, kemudian hukum dibeli. Ini coba pandangan apa yang bisa Mr. Ben narasikan di sini? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Terang tadi ya. Ketika mengawali melihat sebuah kasus itu dengan subjektif, itu sudah salah satu faktor yang menyebabkan orang itu tidak akan mau menerima kebenaran. Ya, karena subjektif. Karena ngefans ya, karena terlebih lagi ketika melihat dia nggak mungkin salah, orang dia sering sedekah. Itu kan aneh. Nah, secara logis alasan seperti itu nggak diterima, tapi faktanya di lapangan orang-orang yang berpikir subjektif itu banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketidakmampuan ya menerjemah. Ya berarti itu kembali lagi ke pribadi orang-orang tersebut. Ya. Ketika kita menyampaikan begini, nah, dia tidak mampu mencerna itu. Ketika beradu argumentasi misalkan dalam dalam komal-komal atau ruang-ruang diskusi ya. Ketika kita bacakan bunyi pasalnya, terus dia bilang, mana kata-kata pemerasannya di pasal itu katanya. Kalau nggak ada berarti itu bukan pasal pemerasan katanya. Iya. Padahal hanya frasa, ya kan. Sementara untuk membaca atau menginterpretasi sebuah pasal itu bukan letterless, bukan berdasarkan yang tertulis di situ, karena pada saatnya nanti mengimplementasikannya kan berdasarkan unsurnya, unsur perbuatannya. Nah, makanya yang ketiga ya, ada semacam kesengajaan membelokkan narasi itu karena tidak menemukan jalan untuk membela Mr. Z. Jadi secara perbuatan dia sadar, dia tahu itu salah. Dia tahu ini perkara nggak bakal menang. Itu ya kan? Di hatinya tuh udah pasti gitu ya? Saya yakin sudah. Oke. Karena kan bukan pihak yang berperkara. Maksudnya bukan subjek hukum secara langsung. Ya, kalau tim-tim penasehat hukum itu kan sebenarnya hanya yang mewakili kan. Yang diberi kuasa untuk mewakili atau memberikan nasihat hukum kan. Beracara. Nah, ketika tidak mampu atau tidak menemukan celah, tidak menemukan jalan untuk membela, ya kalau bahasa kasar itu pakai jurus mabuk aja, siapa tahu kena. Nah, gitu loh. Ya. Itu bahasa sederhananya gitu. Karena pakai jurus tertentu, misalkan pakai jurus yang misalkan kayak pakem-pakem tertentu udah nggak ada celah untuk melakukan pembelaan itu. Gitu kalau menurut saya, Mr. C. Oke. Ini menarik teman-teman karena akan kita sambung lagi ke hal yang terbaru yang saat ini masih ramai. Namun sebelum itu nih kita sapa dulu, nih ada Bang Rit. Selamat malam Bang Rit. Selamat malam Mr. Z, Mr. Blind, Kak Sela, Bang Terang, sama Kak Puput. Selamat malam. Ya nampaknya mau bertanya sama Mr. Blind nih. Enggak sih, nggak bertanya, cuman tadi udah disampaikan yang mau saya sampaikan
oleh Mr. Blind itu very agree, sangat setuju memang. Karena memang Hmm. kalau apa namanya Mr. Z, kalau membantah dakwaan yang tentang pemerasan dan tindak pidana pencucian uang itu, dan khususnya dan terlebih-lebih dalam pemerasan itu, mereka sudah tahu sebenarnya itu memang tidak bisa terbantahkan. Hmm. Maka mereka mencari jalan nih, gimana sih Hmm. caranya agar bisa meringankan atau agar narasi bisa tidak menyudutkan mereka seperti itu. Jadi mereka mencari celah dengan alasan dengan dan alibi bahwasannya dakwaan tersebut tidak berkaitan dengan pemerasan. Seperti yang Hmm. Mr. Blind tadi sampaikan bahwa karena kan di dalam pasal tersebut tidak ada kata-kata pemerasan, tetapi kan menguntungkan seseorang. Tapi kan itu kan udah apa? Sudah jelas disebutkan dalam pasal tersebut, memang itu juga termasuk dalam pasal pemerasan. Masa apa Ya. namanya, ucuk-ucuk jaksa bodoh juga dalam mendakwa, hakim tiga peradilan menyatakan bersalah, itu apa katanya masih salah dalam apa penafsiran pasal tersebut, tidak mungkin dong Mr. Z. Makanya mereka seolah-olah mereka mengajak apa namanya followers mereka, terkhusus yang percaya kepada mereka, agar memang kasus ini diiring apa digiring menjadi apa namanya kasus skincare, yang mana walaupun karena kan sudah kita lihat bahwa akhir-akhir ini, sedangkan kemarin saya juga lucu Mr. Z, dalam apa Hmm. namanya kan anggota DPR itu kan Mr. Z, yang kemarin yang mereka gaung-gaungkan, Hmm. dalam hati saya Mr. Z, padahal ibu itu hanya menyebutkan seperti itu loh. Dalam arti yang saya tangkap ya, pernyataan ibu itu kan dia bilang walaupun Hmm. Nikita Mirzani sudah ditahan, tapi ada dokter bla 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 bla. Ya, Hmm. tapi kan ibu ini sebenarnya, menurut saya ibu ini tahu dia salah sebenarnya, si NM ini tahu, sudah tahu Hmm. tahu Hmm. dia salah, tapi kan Hmm. pendukungnya itu merasa bahwa ibu ini pasang badan buat si NM. Mister J tidak Mister J tidak lihat ya ada postingan mereka, pendukungnya, serta ada beberapa akun yang saya temui aplikasi ini, Iya, iya. aplikasi sebelah. Saya lihat mereka, Hmm. Ibu I katanya pasang badan terhadap kasusnya NM. Tidak ada seperti itu. Ibu itu hanya menyatakan bahwa walaupun si NM itu di penjara bla bla bla, dan ada dokter ataupun ada skincare yang rumahan yang ini nih gitu. Dan mereka Hmm. tidak memahami Mister J bahwasanya sanksi itu sebenarnya bukan berarti pidana yang seperti Mister J jelaskan di PT-nya. Saya juga pernah sempat menonton bahwasanya yang diketahui oleh masyarakat awam, khususnya kita ya, mungkin masih banyak yang berpendapat bahwa disanksi itu harus pidana. Tetapi kan kita ketahui bahwa BPOM terkhususnya dalam kasus skincare ini kan mempunyai aturan tersendiri Mister Z, mempunyai sanksi Iya. tersendiri, tidak semena-mena juga. Mungkin saja Hmm. mereka sudah memberi sanksi tapi tidak di-up, seperti kan kita ketahui juga sebelum BPOM menarik sebenarnya DRG juga sudah menarik itu barang sebenarnya Mister Z. Jadi kan uh, saya tidak tahu ya dalam peraturan ataupun perundang-undangan dan apa namanya peraturan dalam BPOM secara detail, tetapi saya juga mengetahui bahwa banyak kok kasus apa namanya skincare yang ditarik izin edarnya itu tidak dipidana, saya lihat orangnya malah tidak dipidana tapi dimusnahkan dan tidak diperjualbelikan lagi agar tidak menimbulkan hal kejadian yang sama seperti itu Mister J. Berarti kan itu kan sudah mendapat sanksi, bukan berarti Sanksi, ya. sanksi itu Sanksi. sanksi itu Oke. terpidana Mister Z gitu. Oke, nanti akan dijelaskan oleh Mr. Blan itu. Nah, ini sekarang terkait Bang Terang. Bang Terang, ada wacana sebenarnya. Dari awal sebenarnya Bang Terang selalu suarakan ini. Eh, kalau saya mengatakan dari awal itu pemerasan. Tapi ada sampai sekarang juga masih mengatakan bahwa itu pencemaran. Eh, apa yang Bang Terang lihat dari posisi ini, Bang Terang? Ya memang dari beberapa apa netizennya si pemeras ini tidak memahami kalimat-kalimat
ya, yang sebenarnya kita kalau orang Indonesia paham gitu. Kita kasih contoh misalkan pasal pembunuhan, memang ada di situ ada kata pembunuhan, nggak ada merampas nyawa orang lain. Nanti kalau ketika pasal itu mereka sangka, dibilang nggak ada pembunuhannya, di situ merampas, kan repot Pak. Iya. Iya. Terus cara menjelaskannya gimana ya? Cara menjelaskannya gimana ya? Kalau kita suruh belajar bahasa Indonesia terlalu jauh juga. Itu pelajaran kita SD ya kan. Ya salah satunya ya tobat. Gokil ya? Gokil nggak sih kita untuk apa namanya? Untuk menginformasikan sesuatu pengetahuan dengan berbahasa Indonesia aja harus bertobat dulu, baru dia paham bahwasanya itu artinya seperti ini gitu loh. Ada ini juga, ini ada netizen yang ada Ratna Ambar ini sudah putus asa ini. Dia bilang begini nih, ternaknya pemeras nggak usah dikasih pencerahan, percuma, biarin aja teriak. Sudah putus asa, ya kan? Ya itulah teman-teman. Nah, Mr. Blind, coba tadi dijelaskan apa yang disampaikan oleh Arit tadi, eh, terkait dengan apa namanya sanksi yang ya dijatuhkan oleh BPOM. Ya, tentunya ada tingkatan-tingkatannya ya, Mr. Blind ya. Silakan, Mr. Blind. Ya, saya tarik sedikit mundur ke belakang ya, penjelasannya Rich tadi itu. Apa yang disampaikan anggota dewan itu, ya, Ibu Irma Suryani Caniago itu, dia hanya bilang, sudah ada loh pelaku yang masuk penjara, kok masih ada pelaku di luar sana yang bebas? BPOM kerjanya apa? Itu konteksnya. Konteksnya tuh itu. Sama ketika anggaplah ada serial killer misalkan ya, pembunuh berantai gitu. Sudah ketangkep, tapi masih ada kejadian di luar sana. Pasti anggota dewan akan menanyakan kinerja polisi seperti apa. Kan begitu kan? Itu kurang lebih itu, analoginya seperti itu. Konteks pembicaraan itu adalah begitu. Jadi agak konyol ketika ada yang menerjemahkan anggota dewan pasang badan untuk kita kan. Ya. Sedikit gue Jadi kalau gue di BPOM ya. BPOM ini kan ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi itu kan. Nah, kalau gue kenapa BPOM ini belum ke ranah sana? Memang gini loh. Kalau ada sebuah korban yang benar-benar yang nyata ya. Kita bilang nyata ya. Misalkan dia wajahnya tuh sampai hilang, mungkin bisa BPOM ke arah sana. Pada saat ini kan hanya tuduhan-tuduhan pesaing-pesaingnya aja, paham nggak sih? Betul. Yang kita lihat hanya tuduhan-tuduhan pesaing-pesaingnya aja. Kalau hanya itu kan BPOM juga mau sanksi apa? Betul. Kan seperti itu. Kalau memang ada korban yang berat, misalkan korbannya sampai yang gue bilang tadi mukanya hilang, mungkin oke, BPOM akan ke sana. Arahnya kan ke pidana. Betul. Nyatanya BPOM juga ini hanya ya itu dia kebanyakan dikasih sanksi administrasi tadi. Betul. Iya kan? Iya. Itu juga yang pernah saya tanyakan sama Profesor Emran. Saya bilang, Prof, kalau si pelaku usaha ini ya sudah diberi sanksi oleh BPOM, selesai nggak pelanggaran itu? Selesai, kata Prof Emran. Kecuali ada unsur pidananya, maka akan diteruskan berupa rekomendasi ke pihak kepolisian. Tapi jika hanya selesai dalam sanksi administrasi, berarti unsur pidananya memang tidak ada. Karena BPOM punya kewenangan untuk itu, mereka punya PPNS dalam BPOM. Nah, itu untuk menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Rich, ya. Bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang memang sanksinya berupa administratif. Ada juga yang ada unsur pidananya. Tapi kembali lagi, itu semua kewenangan BPOM dulu.
BPOM lah nanti yang akan merekomendasikan, woi bapak-bapak polisi, ini ada pidananya, silahkan ditindak. Karena kami tidak punya fungsi penindakan dalam tindak pidana. Hmm. Tapi kalau misalkan, saya mau kasih contoh, Bang Terang bikin produk, diizinkan oleh BPOM untuk beredar dan dijual. Ketika dijual oleh Bang Terang ada pelanggaran nggak? Nggak ada. Hmm. Karena itu barang legal, barang yang diizinkan untuk dijual. Lalu kemudian di Oleh tengah BPOM. di tengah jalan ada laporan dari masyarakat, ya. Lalu kemudian diberikan sanksi oleh BPOM bahwa Bang Terang ini izin edarnya dicabut. Bang Terang tarik semua barang itu dari pasaran, lalu kemudian dimusnahkan. Bang Terang tidak boleh promosi lagi. Ketika Bang Terang sudah melakukan semua prosedur sanksi itu, Bang Terang melakukan pelanggaran nggak? Karena Terang. Bang Terang mematuhi prosedur itu, dia tidak berjualan lagi, Hmm. ya kan? Barang itu sudah tidak dijual lagi oleh Bang Terang sebagai pemilik produk. Ya, berarti dia patuh atas sanksi. Dan selesai perbuatan itu, sudah tidak ada lagi. Hmm. Kan waktu dia menjual barang yang legal karena diizinkan. Ketika ditemukan, dilarang untuk berjualan, dan dia tidak berjualan. Sudah selesai, tidak ada pelanggaran. Pelanggarannya di mana? Ya, Itu, ya, sampai disitulah sanksinya. betul. Kecuali dia menjual kembali. Nah, itulah perbuatan pidananya, karena menjual barang-barang Iya. ilegal. Dan Iya. BPOM pun menyatakan itu barang ilegal, karena sesuai tugas pokok fungsi BPOM kan menjamin barang-barang yang beredar di masyarakat sesuai standar. Yang menentukan standarnya siapa? BPOM. Oke. Demikian, Oke. itu sih. Bang Terang, Oke, clear. tolong dihandle dulu, mau makan. Oke. Oke, jadi teman-teman, karena BPOM itu ya bertindak atas nama peraturan ya, peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah, tugasnya dia itu hanya pada teguran-teguran ya, penarikan, teguran, pencabutan izin edar dan sebagainya. Tapi kalau masuk pada wilayah pidana, ya dia akan memberikan rekomendasi ke pihak penyidik, kepolisian. Nah, inilah yang tidak ya, ya bukan tidak tapi jarang kita dengar bahwa ini sudah dihukum. Hukumannya itu tetap dihukum namanya. Hukum itu apa ya? Sanksi. Sanksinya masih sanksi administratif. Ingat ya teman-teman ya, ada tadi sudah dijelaskan sama Mr. Blind bahwa prinsip hukum tuh ya ada yang namanya ultimum remedium. Ketika ada sanksi administrasi yang sudah diberlakukan dan tunduk pada sanksi itu, sudah selesai. Ketika ada sanksi ganti rugi misalnya dalam hal keperdataan, kalau sudah dipatuhi ya sudah selesai. Berbeda ya ketika udah disanksi administrasi, sudah disanksi perdata, suruh bayar denda, tapi juga masih melakukan. Nah, itu pidana. Begitu, Rit. Nah, ini ada Puput nih, teman-teman. Teman-teman semua yang di bawah, boleh kok bertanya sebenarnya. Daripada prat itu mendingan bertanya, nambah-nambah sedikit. Minimal satu kata, ada tambahannya. Gitu. Nah, tujuan saya untuk Komal-Komal ini, ada pernyataan-pernyataan yang berbeda teman-teman, berbeda. Jadi saya itu tertawa kadang-kadang, ya, seperti yang terjadi di podcast kemarin. Ya, saya juga tertawa. Ya, ada beberapa mungkin yang kita bisa iakan tapi maklumi, tapi ada satu pernyataan yang itu tidak benar. Kalau pernyataan itu tidak benar, itu balasan di bawah itu jadinya yang tidak bagus, ya. Oh, ternyata selama ini dijalimi. Oh, ternyata ini polela itu dibayar. Itu karena akibat daripada pernyataan yang tidak benar. Coba kita kasih nih Puput. Puput, mungkin ada narasi Put. Silakan Put.
Langsung, ya Bud, silakan Bud. Iya, Mister. Saya nyimak dulu, Mister Z. Oke, nyimak dulu. Ini saya kasih tonton nih ya. Teman-teman, ini namanya tangkapan layar dan teman-teman boleh menangkap ini. Karena ini ada mendiskreditkan ya, teman-teman ya, mohon maaf ya. Oke, saya baca dulu deh kolom komentar ya. Langsung tersangka satu panggilan katanya itu prosedur yang salah. Bagaimana Rit? Apa Rit maksudnya Rit? Oh, itu Mr. Z, tentang podcast yang kemarin saya juga udah tonton itu. Nah, nanti kita akan bahas Rit. Sabar dulu Rit ya. Oke, Mr. Z. Ya, dari Memahir, memang dari awal kan mereka selalu buat pernyataan yang salah Bapak. Sehingga banyak yang salah paham. Bukan, itulah yang saya katakan sebagai berhasil menggiring opini. Nah, orang-orang yang tergiring ini kewajiban kita adalah meluruskan. Meskipun dia nggak mau, nggak apa-apa. Meskipun dia bilang pret, dia bilang prot, nggak apa-apa. Saya nggak peduli. Tetapi setidak-tidaknya ada sesuatu yang nggak semestinya kita sampaikan, kita ingatkan. Nggak begitu kok, gitu loh. Ya, Ambar tuh. Ini ke Puput nih. Puput, opini dari mereka nggak ngaruh terhadap vonis hakim. Percuma ngomong sama orang yang dukung membabi buta. Ini bener nih. Put, kamu dibalas tuh Put sama Mbak Ambar. Jadi ini bener nih. Saya ini ngomong sampai mungkin ya, sampai lelah gitu, nggak akan ada manfaatnya. Terang tadi, silakan kalau nggak percaya cari di Google. Lalu Google-nya itu loh disalahkan. Ada pernah orang bertanya lewat handphonenya itu loh disalahin. Lo coba, saking begitunya itu. Dan itu cerminan, ya, cerminan. Teman-teman boleh bertanya ya, boleh bertanya. Ya, tidak ada. Silakan Bang Terang. Ya sebenarnya memang apa ya, penyesatan itu ada di beberapa kubu mereka itu, contohnya dari pengacara-pengacara itu, yang mana menurut saya sesat sekali. Saat ini kan mereka masih berjuang di alat bukti bahwasanya bahwa illegal access. Nah, masalah perekaman itu. Nah, sedangkan ada contohnya kasus Jering, tahu kan Jering drummer SID itu ya kan tahu. bersalah memakai alat bukti rekaman yang mana alat bukti itu direkam oleh sama korban, dan memakai alat bukti itu si Jering dinyatakan bersalah. Lah kok bisa-bisanya mereka itu menyalahkan alat bukti yang mana alat bukti itu direkam oleh si korban. Bilang bahwa saya alat bukti itu ada illegal access. Mereka ngerti nggak sih, paham sih nggak sih masalah illegal access ini? Kita bisa cari juga Mr. J. Illegal access itu apa sih? Ya, carinya di mana dulu? Google. Di Google, emangnya Google tuh sanggup mengatasi mereka? Seenggak-enggaknya yang mereka nggak tahu kalimat-kalimat itu, seenggaknya mereka baca dulu lah. Minimal baca. Percayalah, mereka itu tahu sebenarnya, apalagi pengacara sebenarnya tahu. Alibi aja. Betul. Yang gue sayangin tuh, maksudnya yang saya sayangkan tuh, ini seorang pengacara loh, berbicara loh. Jadi mereka punya dasar juga. Kenapa mereka bisa berbicara? Oh, yang bicara ini pengacara loh, mereka sekolah hukum loh. Iya. Ya seolah-olah semua yang diucapkan pengacara itu benar semua gitu loh. Tanpa dikonfirmasi kebenarannya. Gitu loh. Padahal aku juga ngajarin pengacara-pengacara itu. Gitu. Ya. Aduh, susah. Nah, kalau sudah begitu tuh larinya ke person. Kalau sudah dijelaskan tuh larinya ke person. Kemarin aku bahas ini, dibilang begini,
Bapak berani nggak berhadapan-hadapan? Aku langsung bilang nggak berani, soalnya itu sama dengan kamu. Wong Google aja dilawan, apalagi saya. Oke, ini menarik ini karena kita akan menuju ke situ ya. Saya kasih tahu dulu, ini ada judul di sini, yang dibuat oleh pengacara baru katanya. Judulnya ini ya, dari Krishnamurti Official, judulnya ini 6 tahun kasus Nikita Mirzani penuh kejanggalan. Dari saksi jadi tersangka. Ini menarik teman-teman. Ini adalah tangkapan layar dan saya sudah ambil ya. Mudah-mudahan ini tidak di take down dan masih utuh. Karena kalau di take down itu kita ya saya masih punya. Tapi kalau tidak di take down itu berarti jantan. Karena ini ucapan yang benar-benar disuarakan oleh mereka-mereka yang merasa bahwa ada kejanggalan dalam kasus ini. Ya, dari judulnya saja ini 6 tahun tanda tanya sama tanda seru. Kasus Nikita Mirzani penuh kejanggalan. Dari saksi jadi tersangka. Tahu nggak berapa penontonnya? Ini penontonnya dalam 6 hari ini adalah 47.000. Ini yang tertulis di sini, masih ada yang di dalam. Kemudian yang jempolin 1,6 ribu. Artinya apa? 1.600. Dan yang komentar 4.970 sekian. Dan semuanya mohon maaf nih, rata-rata adalah pihak dari sana. Teman-teman bisa nonton sendiri ya. Oke. Ini contohnya nih ya, saya bacakan ini. Ini juga sering tapping di tempat saya. Contohnya nih, Nikita yang berduit aja, yang punya power aja diginiin. Coba. Apalagi kita yang hanya butiran debu. Ini artinya apa? Tergiring sudah. Tergiring juga. Ya kan? Terus nih, saya baca berikutnya ya. JPU paling aneh. Semuanya aparat hukum aneh. Janggal. Bebaskan Nikita Mirzani. Ini sudah kemana-mana. Teman-teman bisa lihat kok. Teman-teman semuanya bisa lihat. Ya. Sorry Mr. J, saya potong Mr. Yang saya tanyakan itu sebelum dia jadi kuasa hukum, dia suarakan nggak? Enggak sih. Makanya, kan udah ketahuan dari situ aja berusaha semaksimal mungkin menggiring. Nah, ini lagi. Begitu dia jadi pengacara nih, bunyinya nih dari tappingan di bawah ini. Ayo Pak Krishna, tolong bantu Niki. Soalnya aku juga seorang ibu, kasihan anak-anaknya. Apalagi Niki ibu tunggal. Nah, apa tujuan sekarang? Bang Terang, saya tanya Bang Terang. Setelah melalui persidangan di awal, kemudian banding, kemudian kasasi. Perjuangan apa yang dalam prosedur hukum di Indonesia ini? Apa yang harusnya dilakukan, Bang Terang? Oleh Krishnamurti itu. Iya, maksudnya perjalanan hukum kan sudah nih divonis 4 tahun, banding 6 tahun, kemudian kasasi juga tetap. Harusnya apa lagi nih? Kan mengajukan PK kan. Terakhir. Nah, harusnya tuh ngajukan PK. Nggak ada itu penggiringan opini seperti ini yang bisa mengantarkan ke PK. Iya nggak? Iya lah. Cuma Nah, kata-kata itu saksi dari mana dia dapetin? ya. Yang kata-kata dari saksi menjadi tersangka itu dari mana kata-kata itu ya? Saya tidak tahu. Nanti akan saya perdengarkan. Saya akan perdengarkan kepada teman-teman semua. Ini kalau penyidiknya mendengarkan ini, kan ada press release-nya dari Polri itu. Ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian nanti akan ada panggilan sebagai tersangka. Kemudian Nikita Mirzani meminta ditunda hari dan seterusnya. Ada kok, masih ada jejak digitalnya. Tetapi ketika ini disuarakan lagi seperti ini, berarti ada motif. Kalau tidak tahu, saya rasa tidak. Kenapa? Karena ngikuti persidangannya. Tetapi kalau ada motif lain, saya tidak tahu ya, Bang Terang ya, saya tidak tahu.
Tetapi itu kata-kata muncul bahwa ini kata-katanya nih sebelum saya perdengarkan kepada teman-teman, pagi dipanggil sebagai saksi, siang ditetapkan sebagai tersangka, sorenya ditahan. Menurut Bang Terang, kata-kata itu seperti apa Bang Terang? Wah, itu sesat banget itu. Sesat sekali itu. Itu kan ada panggilan 2 kali, yang mana nih kita itu mangkir. Sehingga nih kita Ya, ditahan. Bukan 1 panggilan, ada 2 panggilan yang mana nih kita itu mangkir, makanya ditahan. Ketika nih kita seperti itu, kalian bilang polisi nggak adil. Ketika DRL ditangkap gara-gara mangkir, kalian, bagus polisi. Gimana sih? ini ada kalimat di sini, ada kalimat yang nggak usah ditanggapin. Bukan persoalan nggak usah ditanggapin, ini undang-undang, ini aturan, ini institusi, ini undang-undang. Menetapkan orang sebagai tersangka itu dilindungi undang-undang. Ini aturan, ya kan? Ini institusi. Lah kalau nggak usah ditanggapin ya kan nggak bisa begitu, nggak boleh kan? Dan yang ngomong bukan orang sembarangan. Kita tahu, kita hormati karena profesionalnya. Tetapi kalau ngomongnya salah, haruskah kita hanya diam-diam saja, kawan? Silakan Bang Terang. Ya itu dia. Ya, tujuannya Mr. G bikin Komal ini kan utama kan mengedukasi. Jadi hal-hal seperti ini kita juga harus jelaskan. Ya, alhamdulillahnya mungkin ada seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu loh. Seenggaknya kita berusaha lah. Saya pribadi ya Mr. G ya. Ya, Kenapa saya berada di Komal itu? Saya tuh melihat orang-orang itu ya komen-komennya yang bodoh-bodoh itu, makanya saya ada di Komal. Gitu kan. Saya waktu pertama kali di Komal itu kasusnya Agus. Jujur saya kasusnya Agus. Saya ngeliat kok orang, maaf ya, kita kasih contoh aja misalnya. Orang yang udah buta kok dibully. Ini apa? Penasaran saya tuh. Akhirnya saya cari tahu, akibatnya begini. Akhirnya saya coba naiklah Komal yang pada saat itu memang kebanyakan ngehujat Agus. Ya kita kasih contoh aja, saya cuma kasih contoh. Ya memang netizen ini mudah sekali tergiring opini. Yang tadi contohnya bisa dibacakan. Ketika seorang ya kan bernarasi ya kan, ini kita harus bebas segala macam, yang mana itu hanya kata-kata itu aja mereka percaya. Kecuali yang dibicarakan itu fakta, bukti. Misalkan si pengacara ini bilang, ini kita harus bebas karena ini kita mempunyai bukti, ini buktinya bla 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 bla, segala macam. Oke. Hanya benar seperti itu aja kalian langsung, oh iya nih kita harus bebas, ini kita seorang ibu, ini kita ibu tunggal. Kalau kita seperti itu, banyak di dalam penjara itu ibu tunggal, banyak sekali. Siapa yang memperjuangkan? Karena kan ketika mereka bersalah, ya itu ya yang harus mereka tanggung jawabkan itu. Iya. Oke, ini ada Mamahir. Mungkin kamu mau nanya apa, Mamahir? Halo, assalamualaikum semuanya. Nggak nanya sih, hanya ingin berpendapat aja sedikit. Tapi saya memang Sudah yakin dengan pendapatmu? enggak. Ini pendapat yang sekarang terjadi nih, yang barusan dijelaskan Bang Terang ini mengenai sekarang ini mengajukan VK, terus penggiringan opini yang sesat ini ya kan. Saya melihat memang sepertinya tim NM ini emang sepertinya ada misi ya. Dengan dia menggait Krisnamurti itu kan, yang kita tahu followernya banyak, selalu viral ya kan. Yang terus juga ya ini podcastnya kan udah mulai rame kan. Jadi memang seperti misinya tuh kayak dia tuh ingin seperti kasus-kasus lain gitu, pengen masuk DPR gitu, ngerti nggak Bapak? Jadi ingin mengintimidasi penegak hukum tuh lewat DPR gitu. Kalau aku ya melihatnya ya. RDP.
RDP. supaya bisa masuk ya RDP. Nah, Hmm. contohnya aja di IG itu buzzer-buzzernya itu kalau bikin berita tentang ANM tuh framingnya gini nih, seolah-olah dia tuh dikriminalisasi lebih parah dari koruptor gitu kan, dihukum lebih parah dari koruptor. Jadi padahal ini kan dua kasus yang berbeda, tapi dibuat seolah-olah dia tuh lebih lebih parah, lebih tersiksa, lebih menjadi korban gitu loh. Padahal kan berbeda gitu, koruptor ya koruptor, kasusnya Iya, beda gitu kan. Jadi seperti iya, itu. Jadi tapi iya, mirisnya itu banyak yang tergiring gitu, Bapak. Gitu. Jadi iya, sepertinya memang ada misi ingin membangun opini publik sehingga viral dan supaya bisa masuk dewan gitu. Menurut saya sih iya. seperti itu, Bapak. Komisi 3. RDP, Dia mengharapkan RDP, bersama Komisi 3. rapat. Iya, iya. Oke, rapat dengar pendapat. Oke, oke. Kalau memang itu tujuannya, percaya atau tidak, kalau itu tidak akan masuk dalam kategori apa namanya bukti baru dalam PK. Ya, ini saya kasih dengar nanti. Saya kasih dengar nanti. Jadi teman-teman, ada narasi seperti itu. Kalau yang mungkin yang ngomong, mungkin netizen-netizen yang mungkin caranya nulis itu kalau ada itu netizen yang nulis kalau uang itu UWANG ya itu. Kalau yang itu ya nggak apa-apa. Kalau ada CCTV ditulis SSTV, mungkin nggak apa-apa. Tapi ini adalah seorang lawyer. Ketika lawyer itu mengucapkan sesuatu di di publik itu harusnya dengan fakta dan bukti, bukan karena keinginan untuk membela tapi tanpa ada bukti. Ya, saya saya ingin tanya sama Mr. Brand. Mr. Brand sudah selesai. Ya udah, Mr. Z. Oke. Saya mendengar bahwa ada saya tolong dijelaskan kepada saya. Ini tambahan lawyer atau pengganti lawyer, Mr. Bland? Ternyata kan ini adalah tambahan lawyer. Karena Ya. Kalau pengganti itu kayak contohnya waktu Bang Fahmi diganti sama tim yang baru. Ya kan, itu pengganti. Nah, kalau yang ini itu menambah lawyer tapi dengan tupoksi yang berbeda. Nah, Oke, tupoksi yang berbeda. Oke. Apa sebenarnya tujuan menambah lawyer ini, Mr. Bland ya? Langsung. pertama memang kalau untuk yang pengacara yang sekarang ya, suka atau tidak, sisi entertainnya kurang. Exposure-nya terhadap media nggak kena. Sehingga opini publik itu nggak bisa secara simultan mendukung Nikita Mirzani melulu. Contoh ya, di Komal-Komal aja teman-teman ini semua bisa jadi saksi kok. Kita yang hanya sedikit waktu di persidangan ya, perdebatan di Komal-Komal, yang sedikit ini aja mampu mengimbangi mereka yang begitu banyak. Ini di TikTok ya, di Komal. Apalagi untuk skala nasional. Karena secara narasi pengacara yang sekarang kurang, ya kan? Terus exposure terhadap media kurang. Nah, dihadirkanlah orang yang lebih berkompeten untuk itu. Ya, salah satunya adalah Bang Krisna ya. Karena saya kebetulan kenal, pernah ngobrol juga sama beliau. Beliau itu kan dulu juga pengacaranya Agus. Cuman di mediasi yang kedua beliau keluar. Nah, tapi anyway, ketika narasi itu sesat atau narasi itu salah, mungkin untuk memberikan pengertian kepada pendukungnya itu agak sulit. Makanya tadi ada yang typing putus asa. Tapi persoalannya bukan untuk mereka. Kita tidak boleh diam. Terserah mereka mau dengar atau tidak, mereka mau menjadi cerdas atau membandingkan atau tidak, itu hak mereka. Tapi posisi kita, standing kita, ketika ada narasi sesat, kita tidak boleh diam.
Itu bukan Hmm. bukan ya nggak, kalau gitu nggak usah ditanggapin, nggak usah diurusin. Ini bukan persoalan nanggapin atau ngurusin. Ketika ada narasi Hmm. yang sesat atau bengkok, ya, ya kita luruskan. Kita wajib bersuara, kita nggak boleh diam. Sebagai bentuk perimbangan Hmm. informasi. Iya. Salah satu cara melawan framing itu begitu. Jadi kita abaikan aja orang-orang yang ngapain ngurusin beginian, ngapain bicarain kasus ini, ya kita abaikan aja orang-orang itu. Karena pada prinsipnya ketika ada sesuatu yang salah, kita tidak boleh diam. Iya. Karena kejahatan Iya. itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi banyaknya orang Hmm. baik yang diam. Iya. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada narasi yang, contoh, ini contoh. Ketika menggunakan isu-isu kewanitaan dalam penanganan proses penegakan hukum, ya. Kalau kejahatan itu terjadi terhadap wanita, undang-undangnya sudah ada. Perlindungan perempuan dan anak itu sudah ada. Oke. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan dalam proses penegakan hukumnya lalu membawa isu-isu kewanitaan dan isu-isu kemanusiaan, kita lihat lagi subjeknya. Betul, Nikita Mirzani itu ibu tunggal untuk 3 orang anak, tapi jangan lupa 3 bapaknya masih hidup. Hmm. Jangan lupa. Tapi aku nggak ikut-ikutan loh itu masalah bapak. Aku juga enggak. Maksudku, dia adalah ibu tunggal untuk 3 orang anak, itu betul. Iya. Tapi faktanya ketiga bapaknya anak itu masih hidup semua. Oke. Jadi jangan mudah di framing, ya, bahwa wah dia ibu tunggal bisa membesarkan anaknya masih butuh nafkah, bapaknya kemana? Kalau memang begitu persoalannya, kenapa nggak langsung mintakan aja putusan hakim sekalian? Pak, suruh hakimnya tuh juga, kalau kasihan sama Nikitanya, bikinkan surat putusan juga sekalian untuk bapak-bapaknya, anak-anaknya. Kalau khawatir terlantar. Jadi terkadang mungkin kita bisa menggunakan kata-kata yang lemah lembut, ya. Mungkin kita bisa menggunakan kata-kata yang sederhana bisa dimengerti. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya itu benar-benar logika dasar, saya sepakat dengan caranya Bang Terang. Mungkin lebih dengan menggunakan kata-kata yang menohok gitu ya. Karena untuk yang pasti-pasti aja ya. Untuk memberikan sesuatu pemahaman itu, ketika kita sudah memilih narasi dan diksi yang mudah dimengerti tidak mampu, ya memang satu-satunya cara memberikan kata-kata yang menohok supaya masuk gitu loh, menusuk. Nah, aku tahu tuh. Itu Bang Terang ahlinya itu. Tapi tidak akan dibahas di sini karena sudah dibahas sebelumnya ya. Ya, nah, tambahan sedikit. Kalau memang tadi dikatakan tujuannya apa penambahan ini, ya? Yang pertama, meneruskan tren positifnya. Orang-orang yang sudah tergiring opini, orang-orang yang yang nulis uang pakai W, ya. Itu harus dipelihara. Harus dipelihara terus, harus terus ada. Nah, salah satunya dengan maintenance narasi-narasi seperti ini. Itu kan untuk memelihara orang-orang tersebut. Iya. Jadi orang-orang itu tetap punya pegangan, punya patokan. Kalau dulu kan masih ada yang mengatakan bahwa ini bukan pemerasan, ini pencemaran. Karena kuasa hukumnya bicara di TV One. Iya kan? Di berbagai media. Yang nasional aja TV One loh. Belum di podcast-podcast. Ya kan? Itu dijadikan pegangan. Nah sekarang sudah mulai goyang nih. Harus diberikan lagi pegangan baru. Dan memang pidana itu lebih seksi daripada perdata. Gitu. Demikian Mr. Z. Baik. Ini ada salah satu tappingan teman-teman, saya bacakan ya. Tappingannya nih, ngeri. Nih, ayo bantu Bang,
alhamdulillah sekarang kebenaran mulai menemukan jalannya. Loh, Jalan belakang. inilah faktanya teman-teman. Ketika orang menilai hanya ininya. Oke, saya ingin memperdengarkan ya. Saya tidak tontonkan lagi karena bosan mungkin. Memperdengarkan dan kalimat-kalimat itulah yang akan kita kaji. Seperti yang Mr. Ben sampaikan tadi bahwa ternyata ini penambahan. Kalau saya mengatakan bahwa ini ditambahkan tujuannya adalah untuk, kalau secara hukum nih ya, untuk peninjauan kembali. Tadi Reed sudah sampaikan bahwa untuk publikasi karena punya media. Kalau medianya Reed masih jauh dengan saya, kalau follower atau subscribernya masih jauh di bawah saya. Masih jauh. Saya sudah 100 up, dia baru 9.000. 9.000 berapa ini? Itu pun gara-gara bahas artis ya, padahal saya itu bahas biasa-biasa aja sudah 100.000. Nah, kalau itu tujuannya, saya itu menilai bahwa sebenarnya tujuannya adalah peninjauan kembali. Sekarang, kalau peninjauan kembali itu Mr. Blind, apa syaratnya? Apakah masuk yang sekarang sudah dilakukan ini Mr. Blind? Silakan. Syaratnya itu kan cuma 2, ya kan? Hal yang dibutuhkan itu keadaan baru, ya berarti berupa bukti yang baru. Lalu kemudian ada kekeliruan hakim di dalamnya, ya kan? Nah, plus terpidana ini sudah harus menjalani hukumannya dulu ya. Nah, persoalannya apakah ada novum barunya? Itu dulu. Makanya Ya. tadi di awal sempat saya singgung, ada misleading nih ya. Ketika ada seseorang bicara, dia diamini, lalu kemudian disampaikan kembali. Padahal informasi itu salah. Nah, kaitannya dengan PK, PK itu bukan menyidangkan kembali dari awal, bukan. Karena persidangan itu semua sudah dianggap selesai sampai kasasi, inkrah, sudah selesai. Bukti, saksi, keterangan, ahli, semuanya sudah selesai. Tidak akan ada lagi bukti yang dibicarakan, ya, terkait rekaman, terkait bukti transfer, terkait keterangan dari developer dan lain sebagainya. Sudah nggak ada lagi tuh. Harus benar-benar keadaan baru. Baru yang benar-benar baru tidak pernah diungkapkan di persidangan. Nah pertanyaannya itu ada nggak? Coba bayangkan. Kalau sampai iya. Kira-kira apa yang belum tersampaikan? Rekaman, transkrip dan lain sebagainya. Kalau dia mengatakan ya bahwasanya ketika nanti dinyatakan bersalah illegal access, ya, pertanyaan saya sederhana. Bukti yang dijadikan dasar putusan hakim pada saat itu, apakah rekaman itu yang menjadi satu-satunya bukti utama? Itu bukti tambahan doang itu. Nah, itu dijawab Bang Terang. Ya kan? Dari 5 alat bukti, ya. Salah satunya kan ada rekaman. Dokumen elektronik itu tambahan justru ya. Nah. Tapi ada bukti transkrip percakapan dalam bentuk chat, ya. Lalu kemudian ada bukti transfer, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ya kan? Ada keterangan terdakwa sendiri. Nah kalau satu aja diambil, ya kita ambil satu aja deh. Contoh misalkan, video itu nggak ada, masih ada 4. Sementara hakim cuma butuh 2. Karena minimal memakai transkrip dari banyak itu. Karena rekaman itu kan nggak diperdengarkan kan? Iya. Yang didengarkan dan pihak dari itu. Di transkrip itulah ada bukti pengancamannya.
Kaniki mau speak up hari ini dok tentang kedekatan dokter dengan waria tubles katanya, ya kan? Bisa hancur kredibilitas dokter. Itu semua ada dalam rekaman, transkrip percakapan chat. Jadi kalau berpikir bahwa itu akan menggugurkan, aneh juga menurut saya. Iya. Sementara hakim itu butuh cuman minimal 2 alat bukti. Sementara waktu di persidangan dihadirkan 5-5-nya. Dilengkapi semua. Saksi ada. Keterangan terdakwa ada. Keterangan ahli ada. Ya kan? Bukti surat ada. Apalagi? Nah, lalu kemudian mau berpindah. Persoalan perdata misalkan. Nggak ada persidangan tentang one prestasi. Betul. Sudah diajukan, gugatannya dicabut kembali. Ya. Kalau memang kesepakatan itu ada, seharusnya jalan itu one prestasi. Karena mereka memang sadar kesepakatan perjanjiannya aja harus dibuktikan dulu. Kok tiba-tiba bilang one prestasi? Artinya sudah selesai persoalan itu. Nah sekarang kecuali, makanya kemarin kita sempat kita bikin lucu-lucuan ya. Cuman ada 2 kalau menurut saya. Yang pertama suratnya ketelisut di mana, mungkin lupa nyimpan, tiba-tiba muncul nih. Wah ini ada nih kesepakatan bertanda tangan di atas materai antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani. Nah itu bisa. Yang pertama. Yang kedua, Nikita Mirzani bilang, bukan saya yang melakukan itu, tapi kembaran saya. Nah, kembarannya hadir. Cuman itu. Oke, Mr. Blind. Mr. Blind, sebelum ke arah situ ya, sebelum ke arah ini video ini ya, saya mau nanya. Kayaknya kemarin-kemarin tuh hampir semua tempat dikirimi surat. Sampai yang tertinggi pun dikirimi surat. Manfaatnya apa sampai sekarang nih Mr. Blind? Silakan. Bang Terang dapat surat juga nggak Bang? Surat cinta. Ya, begini Mr. Zia. Ada skema atau mungkin ada pola yang sebenarnya bisa kita pahami. Manuver lah kalau orang bilang itu. Untuk menggambarkan sebenarnya strategi apa sih yang mau mereka pakai. Kalau dari efektivitas, surat-surat itu tidak efektif sama sekali. Dalam proses penegakan hukum ya. Tidak efektif sama sekali. Dari segi efektivitas dalam penegakan hukum atau mencari keadilan. Tapi kalau untuk menggiring opini, tepat dia. Artinya apa? Menggerakkan semua lembaga yang bersangkutan. Ya. Lalu kemudian ketika tidak ada respon, mereka akan bilang, kami sudah berupaya maksimal, tapi inilah yang terjadi. Semua lembaga diam. Seolah menutup mata dengan ketidakadilan yang menimpa Nikita Mirzani. Wah, seharusnya mereka bayar saya itu kalau untuk bernarasi. Oke. Kamu tahu nggak? Ada itu kalimat yang diucapkan oleh penasihat hukum. Dia mengatakan begini. Dengerin. Nikita itu adalah pendukungnya Prabowo. Apa hubungannya dengan pidana, Mr. Blind? Makanya. Banyak tuh Pak, banyak komen begitu, benar. Kocak sekali ya. Kita ini berbicara tentang hukum. Setidaknya kita paham prinsip hukum. Hukum itu tegak lurus. Indonesia menganut sistem hukum dan sistem politik di mana ya baik legislator maupun eksekutif, ya legislatif dan eksekutif tidak punya wewenang untuk mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan oleh yudikatif. Presiden sekalipun tidak bisa mengintervensi penegakan hukum. Hasilnya nanti baru ada kebijakan yang memberikan wewenang kepada presiden untuk memberikan pengampunan. Tapi selama prosesnya, presiden pun tidak mampu. Bukan tidak mampu ya, tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengintervensi, apalagi legislatif.
orang menteri dari partai Prabowo ditangkap, apalagi Prabowo. Immanuel itu kan dari dari Gerindra kan? Iya, wamen. Saya kasih ingat, pendukungnya Prabowo itu Pak Wamen itu pendukung Prabowo tulen itu. Tangkap kok. Itu juga masuk juga nggak ada. Nggak ada intervensi. Nggak ada intervensi. Mungkin nanti kalau sudah putusan ya, mungkin ya. Itu pun tidak serta-merta juga, Mr. Z. Harus ada alasan-alasan tertentu yang dibolehkan oleh undang-undang. Gitu loh. Nah, cuman persoalannya, ini kan narasi bengkok, ya, narasi-narasi miring, yang kita semua nggak boleh diam. Kita semua harus bersuara untuk meluruskan, memberikan perimbangan informasi. Begini loh teman-teman, ini loh dasarnya kita bicara, ya kan? Oke. Itu yang saya suka begitu. Makanya ini saya awali ke situ ya. Jadi tidak ada alasan apapun kecuali minimal itu 3 tadi ya. Ya sudah dibahas sama Mr. Brand sebenarnya. Adanya alat bukti baru, adanya kesalahan hakim atau kekhilafan hakim, ada hukum yang bertentangan dan sebagainya. Tetapi mohon maaf ya teman-teman, yang dinarasikan itu kemarin tuh dia itu dukung ini, dia itu dimakan kelabang, digigit kelabang. Kemudian ada sudah hadir, sudah di ini nggak masuk di situ teman-teman, tidak masuk. Mohon maaf tidak masuk. Nah sekarang saatnya kita akan membahas yang ini. Saatnya kita akan membahas yang ini. Tapi saya minta tolong teman-teman, tap-tap layar aja dulu. Jangan sampai nanti datang terenggiling di tempat kamu tuh, wah bahaya tuh ya. Oke, kita dengarkan sekarang. Ini dari dia sendiri loh teman-teman, karena ini sudah ditayangkan di media sosial, maka kita layak dengarkan untuk memberikan support ya, support. Oke, kita mulai dari sekarang. Kali ini kita akan mengurai secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di setiap tahapan proses hukum, di mana letak perbedaan penilaian hakim dan bagaimana akhirnya perkara ini mencapai titik akhir melalui putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadir bersama kita adalah pengacara Usman selaku kuasa hukum yang menangani perkara dari tingkat PN sampai kasasi dan saudara kandung Nikita Mirzani. Aduh. Kita buka. Oke ya teman-teman ya, ini tadi di dalam narasinya dia sampaikan bahwa saudara Usman Tin menangani kasus dari PN sampai kasasi. Ya,